ayat yang ke-9 pada surat Al-Anbiya, yang ayat yang ke-9 ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang hal para nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Dia Allah telah mengutus para nabi dan rasul yang mereka itu butuh kepada makan, butuh kepada minum, dan apapun yang menjadi kebutuhan manusia. Termasuk penekanannya kemarin niki adalah nabi dan rasul niki makanu khalidin. Mereka tidak akan kekal abadi di atas dunia. Jadi mereka akan berakhir dengan kematian. Kemudian thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasya. Kemudian aku telah membenarkan atau melaksanakan atau membuktikan janji. Fa anjaynahum, maka kami menyelamatkan mereka para nabi dan rasul itu. Wa man nasya, dan orang-orang yang kami kehendaki. Karena para nabi dan rasul sebelumnya niki mendapatkan tantangan yang lebih dahsyat ukurannya daripada samun alami si Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Rasul sabejulu niki din para umat dan mati. Jadi dia bunuh para nabi dan rasulnya. Nah, di antara mereka banyak yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran, dari pembunuhan yang dilakukan oleh kaum pada waktu itu. Wa man nasya, termasuklah orang-orang yang kami kehendaki dari pengikutnya. Jadi merasa wah liwat Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran musuh, dari kejaran penguasa Mesir yang zalim. Maka Allah menyelamatkannya dengan tongkat mukjizatnya. Diminwah datang pinggir laut tepale, kemudian wah dinara harapan dari usaha sendiri untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian akhirnya Allah perintah Nabi Musa untuk empuk segara niki isi tunjang. Diminwah segara niki tetempuk isi tunjang Nabi Musa, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala segara niki berubah menjadi terowongan dari rurung-rurung berbentuk terowongan. Ya bisan kering dinarak bin tanah basah sekedik-kedik ai segara niki ai mararan dan basah lagu karena kehebatan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, maka segara air niki berubah menjadi yabis, berubah menjadi tanah, bahkan terowongan sekering. Dan akhirnya mereka dapat melewati penyeberangan pilih segara baru. Di menwah sampai di pantai berikutnya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan Nabi Musa dengan pengikutnya dari kejaran Firaun, musuhnya. Maka di minwah datang tengah-tengah segara Firaun dan para bala tentaranya, dan Nabi Musa serta pengikutnya wah liwat ilek panti ilek segara. Kembali Allah perintah Nabi Musa untuk empuk karena sekali segara. Baru terowongan, kemudian kembali berubah menjadi lautan, jadi segara. Yang mana Firaun beserta seluruh pengikutnya kenyekan di tengah-tengah terowongan. Dan akhirnya berarti mereka makin berada di tengah-tengah segara. Mu kecolak-olak. Dinarak pada tau ngoter selapu. Yang pun entun taek Firaun kecolak-olak dalam segara niki sambil yang saya kena amantu bi rabbi Musa. Lamun nani ja aku beriman kepada Tuhannya Musa. Ingat awah dinara harapan anak irup Firaun niki. Karena berada di tengah-tengah segara. Mungkin tahu ngoter, mu bala tentaranya pun hamilu darat tahu ngoter. Dan tidak ada yang membawa alat renang. Maka dalam keadaan tidak berdaya, pada waktu inilah kemudian Nabi Musa Fir'aun mengikrarkan diri untuk beriman kepada Allah. Lalu nabi jawaban Allah Subhanahu wa taala, al-an onani memilih beriman. Jadi ini adalah istifham ingkari. Jadi bentuk pertanyaan bahwa ini ndara faedah beriman nani. Karena dalam keadaan terjepit mungkin nak selamat. Maka niki yang disebut dengan batas taubat itu malam yughorgir. Jadi akhir batas kesempatan dengan bertaubat tamu juk agama Islam niki adalah malam yughorgir, selama nyawa dan man sampai di tenggorokan. Lamun wah tenggorokan entah nyawa je wah dinara faedah untuk menyesali pegawaian sawah atau bertaubat untuk ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara model-model Allah menyelamatkan Nabi dan Rasulnya. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dengan dia Allah mengilhami nabinya Nabi Nuh untuk membuat perahu, kapal. Mati terus Nabi Nuh. Padahal berada ilik tengah daratan sejauh ilik segara mungkin narak kokoh. Lalu karena niki perintah dari Allah untuk membuat perahu, mun gawean si Nabi Nuh. Din wah kena jari apa beda tak kadu. Ndek, langsung pian. Sehingga niki mendapat olok-olokan. Ilik tentu seandainya beriman kepadanya seada di sekeliling Nabi Nuh. Apa baik yang pihak jogang ni, jogang. Pihak perahu, ilik tahu yang jauh ilik segara, darat kokoh. Nah begitu Allah Subhanahu Wa Taala, begitu Nabi Musa alaihissalam selesai dari pembuatan perahu, kemudian Allah pendatang air dengan hujan, datang air ilik langit. Datang air ilik bumi. Air ini datang dari langit berupa hujan yang sangat deras, belik, ngonek. Kemudian tanah tempat mereka berpijak pun mengeluarkan air. Bertemulah dua sumber air. Mundarak ngelek, maka dipastikan terjadi banjir. Pada waktu itulah kemudian berfungsilah perahunya Nabi Nuh. Taek Nabi Nuh mun ira pengikut taek. Lagu hande beri manjuk ni aja telo ate nak taek. Telo ate taek. Telo ate nak bergabung. Wah kedongan
ndik nyadu wah kedongan banyak komen-komen san din semal diri din semal isi rawas si unin sehingga mereka tidak mau naik mun parantan ndin nak beli apa ujiannya nih bela lu entahai yang kebijan sendiri anaknya Nabi Nuh sendiri pun masih bekeh din mil taek aneh anak ke taek kai ke beli enti aneh haruan taek lagu ndin mil jangkeun sakana ya bunai atau ya abata mami ama ndi katae kaku jeno putun gunung aklai mun preto putun gunung dan tetun selapuk pada taek jok putun gunung begitu mereka sampai di puncak gunung maka air ini pun semakin belik dalam ngelek kayak ini karena air ini datang dari atas dan dari bawah terus datang limpah-limpah jangkeun melewati putun gunung dan Nabi Musa alaihi salam niki mun sermenan bijeun entun taek masih pilih air kecola-ola kesaru-aru entun taek akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun priak juk bijeun jangkeun sa indeng tolong kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya. Ya Allah, ana kaki Allah. Lagu Nabi manik Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik. Nuh, nieun dien anakem. Nieun dien keluarga. Aluran baik. Dan akhirnya meninggal dunia dalam kekufuran yang disebabkan oleh air banjir. Nah, sedangkan Nabi Nuh alaihi salam wa man nasya dan orang yang Allah kehendaki dari pengikutan taek perahumu selamat. Alhamdulillah. Niki di antara bentuk-bentuk Allah memberikan pertolongan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi fa anjaynahum wa man nasya. Kami selamatkan mereka. Wa man nasya dan orang-orang yang kami kehendaki. Wa ahlaknal musrifin dan kami telah menghancurkan al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Musrif yang dalam ayat niki oleh ulama tafsir menjelaskan al-musrifin ay al-musyrikin, orang-orang musyrik. Jadi Allah menghancurkan orang-orang musyrik. Jadi wa ahlaknal musrifin dan kami telah menghancurkan orang-orang yang melampaui batas. Yang namanya melampaui batas niki adalah kelebihan elik ketentuan. Jadi kelebihan tentang kekufuran, kelebihan tentang kejahatan, kelebihan dalam memanfaatkan apapun walaupun tidak sampai kepada musyrik, termasuk dalam israf atau musrif. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Allah manikan kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, dan jangan kalian melampaui batas. Dia jika bentit lalu tiang. Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah niki dalam ayat kata-kata al-musrifin ay al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Nah mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabaru niki pada dua kisah niki. Baik pada kisah Nabi Musa dan termasuk pada kisah Nabi Nuh alaihi wassalam. Dan begitu banyak contoh-contoh yang lain. Termasuk bagaimana Allah memberikan keselamatan dan kehancuran antara dia dan pengikutnya Nabi Lut alaihissalam, yang
beriman kepada Nabi Lut selamat. Sedangkan yang kufur, yang musyrik dari kalangan kaum Nabi Lut niki mendapatkan kehancuran. Terbalik kanan dunia, tekerat, atas jadi bawah, bawah jadi atas dan hancur. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sedang membuktikan, sedang menunjukkan bahwa nabi pun yang pernah disampaikan maka menjadi kenyataan. Oleh sebab itu di kalangan umat Nabi Muhammad SAW jadi bentuk-bentuk bencana, musibah itu dalam konsep Al-Quran di antara penyebabnya adalah karena kemaksiatan. Dan begitu banyak maksiat merajalela di banyak tempat di dunia ini. Kemudian walaupun tidak langsung, tapi setelah itu sebatas waktu tertentu dan tertentu kemudian terjadi musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi nampak al-fasad, kerusakan fil barri wal bahr, baik di atas dunia termasuk di tengah lautan dalam bentuk tsunami. Itu semua adalah disebabkan pegawaian manusia maksiat. Bima kasabat aydin nas. Disebabkan usaha-usaha manusia atau perbuatan manusia yang maksiat dan kufur. Yang tujuannya adalah liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah memberikan kepada mereka sebagian dari siksa atas sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, dengan harapan mereka bisa kembali kepada Allah, bertaubat, rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini mengisahkan tentang orang terdahulu. Tetapi di kalangan tiang pelugum Sami selaku umat Muhammad SAW bermakna atau mendatangkan faedah bahwa Allah adalah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Lamunahyi manik Allah, maka itu yang akan terjadi. Kemudian saat kedua, di antara sebab untuk mendapatkan keselamatan adalah dengan mengikuti kebenaran, mengikuti Nabi dan Rasul, mengikuti yang hak. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Bahkan dengan seperti ini, dengan mengikuti kebenaran, dengan mengikuti Allah dan Rasul, dengan cara pemantapan iman, amal soleh, maka inilah yang diberikan janji pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lamun waharan berjanji pasti. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu daerah, suatu kampung, suatu negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Jadi beriman, pemantapan iman, bertakwa, ini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka Allah menjanjikan dengan janji pasti, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan bukakan bagi mereka barokat, jadi keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Maka kembali untuk bisa meraih keberkahan, meraih kesuksesan dalam teori dan konsep agama kita adalah melalui iman dan takwa. Kemudian yang ketiga di ayat ini, bahwa begitu molahan Allah, gampang bagi Allah untuk menghancurkan suatu kaum.
dan butuh waktu. Ai lamun Allah ya kayun pesugulan karingana buka keranan. Kemudian air datang dari langit dan sugul lili bumi. Mendarat lin ngelet maka akan menjadi banjir. Menghancurkan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad anzalna ilaikum kitaban yakni Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu. Nah niki itu lain. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kum adalah mukhatabah. Jadi ditujukan kepada Anda semuanya. Dan ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dituju adalah Nabi dan seluruh umatnya. Makanya Allah mengatakan laqad anzalna ilaikum. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad dan seluruh umatmu kitaban yakni Al-Quran. Kitab. Dalam Al-Quran ini fihi dzikrukum. Di dalam Al-Quran adalah dzikrukum. Ada di situ tentang bisa bermakna sebagai peringatan bagi kamu, mengingatkan kamu. Fihi dzikrukum dan bisa bermakna di situ kalian disebutkan kemuliaanmu. Jadi intan saat angkat tersebut Nabi dan pengikutnya di dalam Al-Quran niki menunjukkan tentang asyaraf, tentang kemuliaan, tentang penghargaan. Jadi intan saat tersebut dalam kebaikan, lebih-lebih dalam bentuk kitab yang khulud, kitab yang abadi yang kedatang jelu kiamat. Ini menunjukkan tentang asyaraf, tentang penghargaan, tentang kemuliaan. Berbeda halnya penyebutan seseorang dengan sifat buruk dan disampaikan di tempat halayak banyak orang, apalagi dalam kitab seperti ini adalah mengandung makna al-ihanah. Mengandung makna adalah penghinaan. Jadi perendahan derajat dan hina. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Jadi di dalam surat niki Allah menceritakan tentang kisah-kisah buruk sedang dan yang akan datang bagi Abu Lahab. Mu'arak dalam Al-Quran yang kemangkin. Dan Al-Quran niki turun waktu Abu Lahab masih hidup. Ia alien dah mulai terpunis si Allah akan menjadi ahli neraka bersama istrinya. Naudzubillah. Dan niki maksudnya adalah al-ihanah, untuk merendahkan dan menghinakan posisi dari Abu Lahab, seingkar dan sebagai musuh dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Bidzikr ay fihi syarafukum. Di situ adalah ada kemuliaan bagimu. Kemuliaan. Afala taqilun. Apakah kalian tidak memahaminya? Apakah kalian tidak berakal? Yang akal itu digunakan untuk menghayati, menilai bahwa betul-betul dengan penyebutanmu di dalam Al-Quran adalah kemuliaan bagimu. Jadi pada marantan masjid, jadi masjid niki disebut dengan Baitullah, rumah Allah.
lagu ndeen maknan kemudian ia balin Allah marantan itu ipin balin ilait oleh istirahat, ilait oleh berbuka, ia taut nyaur, ia taut kumpul kerja keluarga nikin dek. Karena Allah din butuh juk tahu samara lebun dunia niki. Lagu napi maknan masjid niki disebut dengan Baitullah bahasan para ulama adalah lil isyraf, untuk memuliakan tahu saran masjid. Jadi masjid niki mulia sehingga tersandaran penamaannya kepada Allah, zat yang maha besar, zat yang maha suci, zat yang maha tinggi, untuk bisa melahirkan dalam hati kaum mukminin khususnya bahwa masjid ini adalah tempat yang mulia. Izin dingkanggu tamu juk masjid oleh orang-orang yang sandi beragama Islam. Dingkanggu karena tahu niki tahu mulia, tahu suci. Maka dengan kafir tidak boleh tamu masjid. Termasuk dari kalangan mukminat, ibu-ibu dalam keadaan haid atau menstruasi. Ningkanggu al-mukthu fil masjid. Ningkanggu ndot di dalam masjid. Kembeen di antaranya adalah masjid ini adalah tempat yang suci, tempat yang mulia, tidak boleh duduk di dalamnya orang-orang yang dalam keadaan haid. Di masjid niki karena saking mulianya dikanggo raos-raos bisnis. Apalagi ya tahu tak iklanan barang tertentu. Atau apalagi tempat melakukan transaksi. Termasuk boleh jadi masih dalam penawaran. Niki dingkang. Karena Rasulullah SAW bermanik, innama bunya al-masjidu adalah lis-salati wa li-dzikrillah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid niki dibangun oleh tiang pelugum sami dengan niat dan pemanfaatannya adalah untuk salat dan zikir kepada Allah. Sehingga dingkanggu digunakan untuk hal-hal yang baru. Adapun untuk melakukan akad nikah tanggung. Karena akad nikah niki adalah bagian dari menjalankan ajaran agama. Dan boleh juga di Mekah tot musyawarah. Sebagian Nabi melakukan musyawarah di masjid bersama para sahabat ketika menentukan taktik peperangan, menentukan saya jadi panglima dan seterusnya. Maka niki boleh, termasuklah tiang pelugum sami kadang-kadang sering menjadikan masjid sebagai tempat musyawarah. Dan musyawarah niki adalah berbicara tentang kemaslahatan, tentang kemajuan agama boleh jadi, tentang kemajuan masyarakat, dan niki tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan masjid dibangun menurut agama. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Di antaranya adalah afala taqilun, niki membangkitkan, mengingatkan dan sekaligus mendorong tiang pelugum sami untuk menggunakan akal yang sehat niki, yang menjadi nikmat terbesar bagi kita niki, gunakan dia untuk berfikir. Adik didik tamu dalam manik Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal, tapi tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah, tidak digunakan untuk memahami akan jati dirinya sebagai makhluk hamba yang harus taat kepada Allah. Jadi lamun marak nike maka akan menjadi ahli jahannam. Jadi walaqad zara'na li jahannama katsiran minal ins wal jin. Jadi kami sudah menyiapkan banyak sekali dari kalangan jin dan manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Siapa mereka itu? Lahum, diantaranya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk melakukan penghayatan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah isyarat yang terkandung pada kata afala taqilun, agar akal yang kita punya niki digunakan untuk terus peningkatan keyakinan dan iman kita kepada Allah, kemudian kita ikuti dengan amal-amal sesuai dengan perintah Allah dan Rasul,
dan kemudian untuk menuju kepada perkembangan dunia. Lamun masalah dunia silahkan kita berkembang, berkarya, berinovasi, melakukan kajian agar sampai kepada derajat yang tinggi dalam urusan dunia. Jadi muslim mukmin ini harus berada di tempat yang paling tinggi bila dibandingkan dengan mereka yang berada di agama selain Islam. Jadi harus al-Islam ya'lu. Islam ini harus berada di tempat yang paling tinggi. Dan pengikutnya, muslimnya pun juga harus berada pada tempat yang paling tinggi. Bagaimana caranya? Ya menggunakan akal dengan maksimal. Dan inilah di antara kurang lebih makna yang terkandung dalam ayat yang ke-10 dari surat Al-Anbiya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, membuka hati kita untuk tafaqquh fid din, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah dan dorongan untuk terus berada dalam kebenaran, berada dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.